Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha risalata wa addal amanata wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira wa kana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, para ulama, para kiai, wa akhussu bidzikri wa fi muqaddimatihim Romo Kiai Haji Agus Ali Masyhuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat, yang kami muliakan Gus Haji Arya Muhammad selaku ketua yayasan dan juga pengasuh, yang kami muliakan Gus Ahmad Balya dan seluruh keluarga dzurriyyah Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, para asatidzah yang pada saat ini hadir, para murabi, segenap santri Pondok Pesantren Bumi Sholawat yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk memperingati malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Ini tapi yang saya lihat ini yang duduk yang kecil-kecil, yang kelas 3, yang SMA mana SMA? Di belakang. Nah ini besok harus dirubah. Kalau kita mengikuti softnya Nabi, liyalini ulin nuha minkum, yang di depan itu yang besar-besar, yang akalnya sudah sempurna. Baru yang kecil-kecil itu nanti di belakang. Soft sholat pun juga harus begitu. Yang ada di depan itu yang sudah pinter-pinter. Nah yang kecil-kecil, yang baru memulai belajar, ini yang ada di belakang. Dulu, dan itu soft yang dipraktekkan oleh ulama-ulama, guru-guru saya dulu juga begitu. Di Tarim itu, kalau sholat, itu yang di bagian depan itu yang pakai imamah. Imamah itu yang pakai apa? Udeng-udeng ya? Iya. Orang kalau sudah pakai imamah itu menunjukkan bahwa dia itu dzul ilmi. Dia punya kapabilitas dan kompetensi ilmiah yang luar biasa. Makanya biasanya itu yang di depan itu yang pinter-pinter, yang akalnya, pola pikirnya itu sudah sempurna. Nah ini saya harap yang belakang ini bisa mendengar apa yang saya sampaikan dengan baik. Teman-teman santri yang saya muliakan sekaligus saya banggakan. Pertama saya sebelum mengkaji tentang Isra wal Mi'raj, saya ingin mengingatkan kepada sampean semua bahwa berpikir merupakan ibadah yang paling berat daripada
ibadah yang sifatnya itu ritual. Dan termasuk berpikir itu adalah mencari ilmu. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia itu salah satunya adalah liya'lama annallaha ala kulli syai'in qadir. Liya'lama ay lil ilmi. Banyak mufassir juga menafsirkan ibadah itu juga ditafsirkan sebagai ma'rifat. Jazakumullah khair. Nek sampean dituki ngene iki berarti kudu matur suwun. Sehingga ada ulama-ulama yang kalau kita baca biografi dan bibliografinya di dalam literatur khazanah Islam disebut dengan tobaqat. Nah, ini perlu dikenalkan istilah-istilah seperti ini karena bocah mondok itu menambah pengetahuan. Coba saya tanya, banyak enggak dari sampeyan ketika masuk ke pondok ini menemukan istilah-istilah baru yang tidak sampeyan temukan di luar? Banyak nggih? Dan itu kadang membuat kita pusing. Bahkan sebagian santri ada yang enggak kerasan karena mendapatkan istilah-istilah baru. Enggak kerasan itu harus dilawan. Kamu laki-laki. Enggak kerasan gara-gara enggak paham itu harus kamu lawan. Karena apa? Karena kamu datang ke sini untuk menghilangkan kebodohan. Bodoh itu sakit. Bodoh itu sakit. Atau bodoh itu enggak enak. Sehingga banyak kita temukan sampean nek maca biografinya ulama-ulama zaman dahulu itu banyak ulama yang gak pateo ibadah. Ibadahnya saidi. Ibadahnya sedikit. Tapi sibuk mencari ilmu. Ojo diwalik, kula nggih ibadah saithik Gus. Tapi kula sibuk turu. Jangan dibalik seperti itu. Contohnya seperti siapa? Seperti panjenenganipun Al-Imam Adududdin Al-Iji. Itu seorang ulama ahli ilmu logika, ahli ilmu mantik. Mantik itu matematika. Matematika itu tidak harus 1 ditambah 1, tidak harus perkalian. Tapi mantik itu juga merupakan matematika. Semoga nanti di pondok pesantren ini diajarkan ilmu-ilmu mantik ya. Ilmu alat itu bukan hanya nahwu dan sorof saja, tapi ilmu alat itu juga termasuk ilmu mantik itu juga termasuk ilmu alat. Nah, ini ada apa ini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, letak di mana beratnya ibadah berpikir itu. Letak beratnya ibadah berpikir itu karena orang kalau dia tidak berpikir mustahil dia bisa mengenali Tuhannya. Jadi Tuhan itu hanya bisa difahami dengan berpikir. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Laqani di dalam kitabnya menyatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil iqani. Fatal. Orang kalau tidak mau berpikir akhirnya dia tidak mengenal Tuhan. Kalau orang tidak mengenal Tuhan mesti neraka. Itu hukum syariatnya begitu. Nah, oleh sebab itu sampean di sini diberi kesempatan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu. Waktu sampean yang ada di pondok ini sedikit pun jangan disia-siakan. Saya lihat ono sing mangane cek wakeh turune cek wakeh. Lah mangan akeh ndak apa-apa, tapi yang penting digawe sangu, dibuat bekal untuk belajar.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi itu pasti diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat itu apa? Didefinisikan mukjizat itu adalah syai'un khariqun lil adah. As-sadir min mudda'in nubuwah wa tadullu ala sidqihi. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Sampean delok, sampean coba lihat ini, alam semesta ini sampean lihat. Alam semesta itu punya kebiasaan. Nggih napa mboten? Contoh kebiasaan alam semesta, nek mari mangan lapo mari mangan lapo? Ono mari mangan turu, kula mari mangan mboten turu. Orang kalau habis makan pasti merasa kenyang. Habis minum pasti merasa segar. Dahaganya hilang. Hukum alam juga mengatakan sesuatu yang berat kalau kita lempar ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Hukum alam mengatakan air pasti akan mencari tempat yang rendah. Itu hukum alam. Dan sampean mempelajari hukum alam ini penting sekali. Tapi di samping mempelajari hukum alam, di sana ada hukum syariat dan ada hukum akal. Ono telu. Tapi mempelajari hukum alam itu juga penting. Nah, mukjizat itu didefinisikan pengertiannya napa Gus? Pengertiannya mukjizat itu sesuatu yang melawan hukum alam, melawan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada alam semesta. Ketika kita berbicara tentang topik-topik seperti ini, sebenarnya sampean itu bisa mensejajarkan pola pikir sampean dengan ilmuwan-ilmuwan barat sekaliber Albert Einstein. Ini sampean pelajari ilmu seperti ini. Kula niku saestu. Kadang-kadang kula niku merasa nelongso. Ngerti nelongso sampean? Nelongso. Kula nelongsone piye? Iki kabeh niki generasi-generasi Islam. Tapi ketika diajak berbicara tentang hukum alam yang dipelajari adalah hukum alam yang dirumuskan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, contoh kayak Albert Einstein itu. Albert Einstein itu mengatakan bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu ya alam semesta. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang berlaku pada alam semesta ini adalah Tuhan. Dari prinsip itu kemudian Albert Einstein tidak mempercayai adanya mukjizat. Wah niki nek diterangno dawa niki. Oleh sebab itu saya berharap nanti sampean semua akan menjadi generasi yang bisa mengkomparasikan, menyandingkan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Kudu ngerti ilmune. Kudu roh. Dadi mboten ngene anake wong Islam tapi dipelajari akidah wong di luar Islam. Dipelajari sejarah wong di luar Islam. Oke, saya lanjutkan. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang melawan hukum alam, bukan melawan hukum akal. Tidak boleh mukjizat melawan hukum akal, tidak boleh. Yang boleh mukjizat melawan hukum alam. Alam semesta hukumnya dilawan oleh mukjizat. Yang munculnya mukjizat ini dari orang yang ngaku nabi. Jadi orangnya kudu ngaku nabi dulu. Jadi kalau ada orang ngaku nabi sekarang, maka dia harus bisa membuktikan di mana letak kebenaran pengakuan sampean.
Kalau kita membaca kitab yang lebih hebat lagi seperti kitab Al-Mathalib Al-Aliyah. Kita kenal no kitab-kitab dhisik sampean engko ada syauk ya. Oh, tibae ulama-ulama kita itu juga hebat. Ya, di dalam kitab Al-Mathalib Al-Aliyah membuktikan kebenaran Nabi itu dengan dua cara. Satu dengan mukjizat, yang kedua dengan ajaran. Tapi sekarang kita topiknya adalah mukjizat. Sesuatu yang melawan hukum alam, yang muncul dari orang yang mengaku dia sebagai utusan Allah atau mengaku sebagai nabi dan tidak bisa dilawan. Namanya mukjizat itu tidak bisa dilawan. Dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang bisa melawan mukjizat. Contoh seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak ada kuburannya karena Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Nabi Isa itu lempung niku dibentuk menjadi bentuk burung. Ditiup sama Nabi Isa, burung itu bisa hidup. Sekarang orang itu juga bisa bikin robot. Tapi pertanyaannya begini, oke robot kamu katakan hidup karena dia bisa berbicara. Apalagi sekarang teknologi artificial intelligence itu sudah luar biasa. Sekarang yang terbaru ada ChatGPT, tahu ya? ChatGPT itu sekarang sudah bisa bikin coding. Komputer itu dari rangkaian kode, lah dia itu komputer bisa bikin coding. Wah, ini ngeri nih. Untuk masa yang akan datang kalian itu harus benar-benar punya ilmu. ChatGPT itu sekarang sudah bisa bikin coding, bukan hanya dia bisa jawab kayak Google, enggak. Dia sudah bisa bikin coding sendiri. Orang sekarang dengan kecerdasannya bisa bikin robot. Bahkan yang paling ngeri, penemuan terbaru, Elon Musk itu sekarang bikin alat namanya Neuralink, yang dengan alat ini orang-orang barat memproklamirkan diri 10 sampai 30 tahun yang akan datang kita bisa mengupload nyawa kita. Nyawa diupload. Kalian di ilmu biologi, saya tanya, di ilmu biologi diajarkan enggak definisi hidup dan mati? Dia itu di SMP apa di SMA? Lo itu sama ulama ahli kalam itu dibahas. Apa sih hidup dan mati? Penemuan biologi modern, nek guru biologi nih sampean niku guru biologi modern. Guru biologi modern itu sudah tidak percaya adanya nyawa itu ndak ada. Makanya dia berani memproklamirkan diri 30 tahun yang akan datang kita bisa mengupload nyawa. Saya tanya, mohon maaf, orang yang mengikuti pandangan seperti itu, saya punya teman, dulu mondok di Salaf, kuliah di Belanda, teman saya. Saya dulu kuliah di luar negeri jadi ketua PPI. Saya kumpulkan teman-teman ketua PPI seluruh dunia, saya ajak untuk melakukan simposium internasional. Rencananya di Washington, terus pindah karena Washington susah dan mahal, kita pindah ke Kuala Lumpur. Saya punya satu teman, ini tidak saya sebutkan soalnya wonge iku aktif di media sosial. Wonge nek sampean kongkon maca kitabku ning pintere gak karuan. Tapi dia sekarang ke Belanda, makanya santri Bumi Sholawat saya enggak mau ada yang seperti itu. Nek ono sing koyo ngono petuk aku, tak ajak adu argumen sampai aku. Dia hidup di Belanda lama, pindah lagi ke Amerika. Datang ketemu sama saya, diskusi lewat Zoom, lewat Facebook. Dia, sorry Kus, aku saiki wis gak patek percaya karo Al-Qur'an. Nah, seperti ini tidak usah kamu ikuti. Dan mereka memproklamirkan diri 30 tahun yang akan datang manusia itu bisa upload nyawa. Jarene ngono. Tapi sak hebat-hebate
Makanya ilmu biologi modern itu sudah tidak percaya adanya nyawa. Lah kula niku miris Ustaz. Bocah-bocah anake wong Islam tapi ilmu biologi ini diulang karo ilmu biologi ini wong kafir. Sing gak percaya nyawa padahal Allah Ta'ala dawuh wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ada nyawa. Itu penemuannya ada itu 20 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan barat namanya Craig Venter, dia melakukan eksperimen. Dia pergi ke kuburan. Tapi duduk sarko. Di zaman nang kuburan kan maca Yasin. Enggak, dia pergi ke kuburan, dia kumpulkan bakteri-bakteri yang ada di kuburan, dieksperimen. Dari bakteri itu ternyata tadi bakteri mati bisa jadi hidup. Terus dia menyimpulkan, oh nyawa udah enggak ada. Ini saya bisa menciptakan bakteri. Kalau saya sudah bisa menciptakan bakteri, 10 tahun lagi saya bisa menciptakan kucing. Itu orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Tapi hebat-hebatnya ilmuwan bisa menciptakan bakteri dari sesuatu yang mati, dia tidak bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Isa. Ayo ilmuwan di saiki sing iso. Mana ilmuwan sekarang? Sak pinter-pinter ilmuwan yang bisa menghidupkan barang mati hanya dengan tiupan disebul urip. Bahkan Nabi Isa itu kadang mek diomongi tok, hiduplah, hidup. Saya kira belum ada mukjizat yang bisa menandingi, belum ada penemuan yang bisa menandingi sebuah mukjizat. Oleh sebab itu dikatakan mukjizat sepanjang masa tidak akan bisa dilawan. Dan itu munculnya dari orang yang mengaku nabi, mukjizat itu sebagai pembuktian bahwa dia merupakan utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dinaikkan 1 strip? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Turu apa lanjut ngaji? Lanjut. Karuan lanjut turu tak. Assalamualaikum mawon. Turun oleh setengah jam. Bon. Kalau lanjut nomali. Lah di antara sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, ada satu mukjizat yang luar biasa. Apa? Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an diceritakan wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun warwahuha syahr. Dan aku berikan kepada Sulaiman kendaraan berupa angin yang dapat menempuh jarak 1 bulan ditempuh hanya dalam 1 jam. Saulan niku pinten konversine sekarang, iku sampean nganu dhewe, sampean konversikan. Kenapa dulu jarak itu diungkapkan oleh Allah dengan waktu? Karena pada saat itu manusia itu belum menemukan satuan jarak, durung dirumuskan 1 kilometer, 2 kilometer, belum dirumuskan 1 senti, 1 inci, itu belum ada rumusannya. Rumusannya baru ada apa? Pakai satuan waktu. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Dan aku berikan kepada Nabi Sulaiman angin yang dapat menempuh jarak 1 bulan hanya ditempuh dengan hanya bisa ditempuh dengan 1 jam. Yombo sak piro iku adohe. Perjalanan enggak tahu itu berapa ribu kilometer itu. Kamu jalan 1 bulan itu berarti berapa ribu kilometer itu. Ribuan kilometer. Lah
Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Sulaiman. Apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau Nabi Sulaiman menempuh jarak 1 bulan hanya dengan waktu 1 jam sudah nyampe, Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iku kira-kira ada 1.200 atau bahkan lebih. 1.200 kilometer atau bahkan lebih. Dan itu ditempuh dalam berapa jam, Gus? Itu hitungannya sudah tidak jam. Mungkin lebih sedikit dari menit. Lebih sedikit dari menit. Bayangno. Perjalanan ribuan kilometer hanya ditempuh tidak sampai 1 menit. Ini berarti luar biasa sekali. Padahal di dalam ilmu fisika sampeyan diulang tidak ada benda di dunia yang mampu menyamai kecepatan cahaya. Menyamai saja tidak mampu, apalagi melebihi, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu malah tidak ada. Makanya mukjizat ini tidak bisa diapakan. Mukjizat ini tidak bisa ditandingi dengan kendaraan manapun yang lebih canggih. Nabi Sulaiman itu juga diberi oleh Allah Ta'ala sebuah mukjizat yang aneh. Mukjizatnya aneh. Apa? Mukjizatnya adalah kalau tadi jarak 1 bulan hanya ditempuh dalam 1 jam. Nabi Sulaiman punya mukjizatnya lagi yang lebih aneh. Apa? Memindahkan istana atau singgasana Bilqis dari Yaman menuju ke Palestina. Karena kerajaannya Nabi Sulaiman itu ada di Palestina. Berapa lama Nabi Sulaiman butuh waktu untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman? Ayo, siapa yang tahu? Berapa lama? 1 kedip. Barakallahu fikum. 1 kedipan. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Kalau kamu lihat ada raja yang paling kaya sak donya, misalkan Raja Salman, Gus. Raja Salman itu raja yang paling kaya sedunia. Tidak ada apa-apanya sama Nabi Sulaiman. Soalnya Nabi Sulaiman itu seluruh dunia ini dikuasai. Tidak manusianya, tidak jinnya, tidak hayawannya, tidak ikannya. Semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Sopo rojo saiki sing kekuasaane menguasai seluruh dunia? Tidak ada. Itu hanya terjadi pada Nabi Sulaiman. Ifrit nantang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan istana singgasananya Bilqis? Jin Ifrit berdiri. Raja, saya mampu memindahkan singgasananya Bilqis. Ditanya sama Nabi Sulaiman, seberapa cepat kamu bisa memindahkan istananya? Kata Ifrit, qabla antaku mamim maqamik. Sebelum sampean berdiri dari singgasana sampean, singgasananya Bilqis sudah nyampe. Kata Nabi Sulaiman, kesuwen nih. Saya masih lama ini duduk di singgasana. Ada enggak yang bisa lebih cepat lagi? Akhirnya ada 1 orang. Ini mukhtalafun fihi orangnya, tapi enggak penting. Yang penting dalam ceritanya dikatakan ada seorang yang punya ilmu tinggi. Mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasananya Bilqis secepat kedipan
mata qabla an yartadda ilaika. Bahkan sebelum sampean berkedip dia sudah nyampe sini Nabi Sulaiman. Oh, itu berarti kecepatan yang sangat luar biasa itu. Akhirnya mukjizat ini kemudian diberikan juga kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diberi mukjizat yang namanya Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu pasti diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj diceritakan di dalam maulid yang biasa kamu baca. Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Kemudian aku kembalikan dia dari arsh sebelum tempat tidurnya Nabi ini dingin. Sebelum dingin. Ini kan saya duduk di kursi. Kalau saya habis duduk di kursi, iku nek sampean jempok anget ta mboten? Nah, nek kapan dijempok kursi ini adem berarti bokonge tepos. Bokonge tepos. Mitosnya orang Jawa gak patek duwe anak. Tapi nek dijempok anget, iku anake akeh iku. Anake mari ngene tempat duduk sampean jempokan. Anget napa mboten? Nek anget berarti anakmu akeh sok ben. Gus ini anake akeh bojone akeh. Itu kias yang ndak mutorid munakis. Oke. Paham nggih? Paham ya? Kalau dulu Nabi Sulaiman, Nabi Musa diberi oleh Allah mukjizat bisa membelah lautan. Nabi Muhammad keren mana? Apa yang dibelah? Bulan. Kalau lautan, itu umpama terjadi munafasah, gojlok-gojlokan ya. Misal terjadi gojlok-gojlokan antar Nabi Musa, belah lautan ngene enteng. Lautan itu ada di bumi. Saya membelah sesuatu yang ada di luar angkasa. Bulan itu di luar angkasa saya belah. Gus itu kan cerita, itu bukan cerita tapi itu ada saksinya. Ayo, sesuatu itu kalau sudah disaksikan, sampean bisa menolak persaksian sampean apa tidak? Sampean kalau melihat sesuatu, sampean bisa tidak percaya dengan apa yang sampean lihat atau sampean terpaksa percaya? Terpaksa percaya. Dibuktikan dengan apa? Ada buktinya. Sampean nek dolen nak Cina. Tak dongakno iso dolen nak Cina kabeh. Bahkan ada yang kuliah di Cina. Sekarang siapa yang masih ada di Cina itu? Ada enggak? Di salah satu istana yang dibangun oleh salah satu dinasti. Itu ada prasasti di sana, itu ada prasasti. Saya lupa itu dinasti siapa itu ya yang bangun istana itu. Ada prasasti, biasanya kan gini. Kalau ada yang mau bangun gedung itu kan biasanya dikai tanggal. Nggih napa mboten? Gedung ini dibangun tahun sekian pada tanggal sekian. Biasanya kan ada begitu ya. Lah di Cina itu ada sebuah istana yang dibangun oleh seorang raja. Di istana itu di depannya atau di sampingnya ada prasasti yang menyatakan bahwa istana ini dibangun pada saat terjadi peristiwa besar, yaitu terjadi peristiwa terbelahnya rembulan menjadi dua. Berarti mukjizat itu memang benar-benar disaksikan, bukan dongeng atau mitos, tapi memang benar-benar terbukti. Jadi begitulah. Semua kalau Nabi Musa itu diberi Allah Ta'ala bisa mengeluarkan air dari batu hanya dengan pukulan tongkat. Nabi Muhammad keren maneh apa? Bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Pada saat itu Nabi itu sedang berperang dengan membawa 1.300 prajurit. Kehabisan air, hampir mati kehabisan air. Itu kuda dan untanya juga butuh minum.
Akhirnya salah satu sahabat dipanggil sama Nabi, disuruh bawa tempat air, kemudian air itu keluar dari jari-jarinya Nabi, luwih banter tekok keran. Keluarnya itu luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah pertanyaannya kemudian, Gus, kenapa Nabi itu diberi keistimewaan mukjizat yang luar biasa seperti itu? Mengapa Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat nabi-nabi terdahulu dikumpulkan semuanya kepada Nabi Muhammad? Apa rahasianya? Rahasianya karena semua penyakit yang ada pada umat-umat terdahulu itu kumpul semua pada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terkoneksi antar satu dengan yang lain. Beda dengan umat Nabi terdahulu. Kalau umatnya Nabi terdahulu itu tidak connect. Misal di Sidoarjo. Sidoarjo dulu zaman dulu misalkan ini contoh saja ya. Ada kota namanya Sidoarjo. Satu kota dengan kota yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain itu tidak connect. Tidak connect itu tidak terhubungkan, tidak terkoneksi. Tidak terhubung. Biyen mau memindahkan berita dari satu daerah ke daerah lain, dari satu bangsa ke bangsa lain butuh waktu minimal 1 bulan. Nabi dulu mukimnya ada di Madinah. Untuk mendapatkan berita dari sahabatnya Nabi yang ada di Yaman, ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Pernah dengar sahabat Mu'adz bin Jabal? Diutus Nabi ke Yaman. Itu sejarahnya unik. Mu'adz bin Jabal itu unik. Diutus Nabi ke Yaman mergo kakean utang. Tapi zaman biyen kakean utang enak soalnya ditunggui Kanjeng Nabi. Akhirnya hutang asetnya Mu'adz bin Jabal dijual semuanya untuk melunasi hutang. Akhirnya hadisnya Mu'adz bin Jabal, hadis tentang rohen, itu menginspirasi para ulama ahli fikih, kemudian muncul bab fi ahkamir rohen. Sudah ngaji fikih apa belum? Sudah sampai bab muamalat napa dereng? Oh dereng. Engko Ustaz sampean ulang napa jenenge bab muamalat. Kalau kamu nanti akan ketemu bab fi ahkamir rohen, hukum gadai. Itu inspirasinya dari peristiwanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Kakean utang, akhirnya Nabi ngongkon, udah jual semua itu. Yang menjadi tanggungan utang kamu jual semua, kemudian dipakai untuk melunasi hutang. Akhirnya Mu'adz bin Jabal tidak punya duit. Sama Nabi, dah kamu tidak punya duit di sini, pergi kamu ke Yaman. Makanya santri-santri Yaman itu banyak diajar oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dulu Sayyidina Mu'adz itu kalau mau kirim berita dari Yaman ke Madinah, untuk sampai berita itu ke Madinah butuh waktu 1 bulan. Sampean bayangno kaya apa angele. Tapi tiba zaman umat Nabi Muhammad, manusia itu sudah terkoneksi antar satu dengan yang lain. Sampean punya saudara di Amerika, mau hubungan gampang nopo repot? Gampang. Sehingga sekarang ada istilah yang namanya viral. Ngerti viral nopo mboten? Nah, viral inilah istilah yang dipakai untuk mentransformasi berbagai macam informasi. Dengan viral ini, penyakit-penyakit moral dan penyakit-penyakit sosial itu mudah ditransfer. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wingi mari mlaku-mlaku nang Eropa selama 2 minggu. Ternyata
penyakit-penyakit sing ono di Eropa yang asal muasalnya itu di sana, di Indonesia sama sekali tidak kenal penyakit itu. Ternyata penyakit yang ada di Eropa, penyakit sosial, penyakit moral yang ada di Eropa dengan cepat bisa dipindahkan ke Indonesia, tidak perlu nunggu waktu berbulan-bulan, tapi dalam hitungan hari. Ayo, aku takok saiki. Sampeyan ngerti bocah pang? Dulu waktu saya masih muda, Gus mosok wis tuwa saiki. Kira-kira kula niki pun tuwa napa dereng? Ijek ketok 6 ya. Dulu waktu saya masih seumuran sampean, iku ngetren jenenge bocah pang. Saya bayangkan, iku dulu itu loh belum ada HP. Pada saat saya sekolah belum ada HP. Onoe lagek TV dan internet dikit-dikit masih Pentium 4. Sekarang kan sudah diganti apa? Core ya? Core sama apa? Udah itu apa jenenge jaringannya saya tambah cepet mana. Dulu saya itu paling cepet Pentium 4. Itu pun di warnet masih banyak yang Pentium 2, pol-polan Pentium 3. Internet yang begitu lemotnya saja bisa mentransfer penyakit jenenge anak pang. Yang itu kira-kira aku takok saiki, anak pang itu kira-kira munculnya dari budaya Indonesia atau budaya luar? Budaya luar. Nggih napa mboten? Mosok tanggane sampean sing bendina mangan telo iku ape gaya-gaya dadi anak pang. Sungkan mangane telo. Nggih napa mboten? Ngombene wedang. Ya nek ngombene whisky ngono. Ngombene wedang jahe Gus, tapi cukurane kaya iguana. Ya Allah, kula wingi mlaku-mlaku ngeterno anakku nang kebun binatang delok iguana, tak bandingno karo bocah pang. Iki paling model iguana iki potongane. Saiki ana model cepmek. ana model apa? Besok ben ana model apa maneh. Gawe ya ta lah. Jadi sampean ini coba sing SMA iki mikir. Saya hanya melakukan studi komparasi. Sekaligus ini ustadz coba diangen-angen. Saya hanya melakukan studi komparasi. Saya hanya melakukan perbandingan. Coba bayangno. Biyen sing aku lho Pentium loro, komputer Pentium loro. Dengan komputer yang lemotnya luar biasa, itu mampu memindahkan bocah sing jenenge anak apa jenenge budaya pang itu dengan cepat ditransfer sampai ke Indonesia, tidak perlu hitungan bulan atau tahun, tapi hanya dalam hitungan hari. Ndah neo saiki wis ono handphone, kemana-mana kamu pegang, jaringannya sudah Snapdragon, ndak tahu lagi setiap tahun ono sing metu teknologinya itu. Dulu ada 3G, sekarang jadi 4G, sekarang jadi 5G. Ndak tahu lagi nanti ada 6G atau GG yang lain. Lama-lama nanti yang ditransfer bukan WA-nya tapi dirimu ditransfer. Ngeri nek dirimu sudah bisa ditransfer lewat WA. Saya mau kirim diriku ke kamu ya. Repot itu. Jadi dirimu itu jadi dataan. Pirang GB kira-kira nek sing lemune koyo ngene iki. Ini semakin tapi gak pati lemu. Semakin lemu paling semakin kudu dikompres dulu itu. Dimasukkan zip dulu itu mungkin biar tidak terlalu besar. Dikirim lewat WA atau lewat apa gitu ya. Jadi subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak sida ngantuk kowe. Tapi panjen sampean niki kudu sinaune kudu sing temenanan pokoke kudu dadi wong sing pinter ilmu umum, pinter ilmu agama, tapi agamane kudu sing bagus.
Ojo agama sing gelem digoblok-goblokne wong. Ya. Nah, karena umat manusia pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sedemikian terkoneksinya, artinya penyakitnya itu sudah penyakit internasional. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kelasnya nabi lokal. Ki Bani Israel tok, ya udah lokal Bani Israel. Ini nanti ada di kampung Madian, ya lokal di kampung Madian seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu penyakit moralnya adalah seneng ngurangi timbangan. Bani Israel ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nabi Lot kaumnya suka LGBT, seneng lanang podo karo lanang, wedok podo karo wedok. Bani Israel ada yang seperti itu? Nggak ada. Artinya dulu itu penyakitnya lokal. Tapi tiba zaman Nabi Muhammad penyakit internasional. Sudah menyeluruh. Saiki umat Nabi Muhammad banyak enggak pedagang-pedagang yang suka ngurangi timbangan? Bahasanya nak desa ku jenenge gumbiuan Gus. Nyempar nyaduk saking katae. Sekarang banyak ndak LGBT? Banyak. Saya kemarin di Belanda. Aku numpak perahu. Gus numpak perahu kok ado-ado nang Londo. Iya, saya di Amsterdam itu numpak perahu. Saya kalau main ke Eropa itu pokok misuh terus aku. Ngapleki bangsa kaya ngene sok njajah Indonesia 350 tahun. Iku tak bisui terus pokoknya. Saya ndak ada bangga-bangganya sama orang Eropa itu. Aku numpak perahu muter di kota Amsterdam. Itu di pinggir-pinggir kalinya itu ada apa ya? Ada apartemen. Ono genderane gendera pelangi. Aku takut. Ojo salah masuk ya Gus. Apa salah masuk? Itu rumah yang ada bendera pelanginya jangan dimasuki. Sampeanku dijak gendaan karo lanang podo lanang. Borong akhirnya. Nah, saya tanya, budaya seperti itu tidak kita kenal di sini itu tidak, orang Islam tidak kenal seperti itu. Ya mungkin ada yang mengatakan itu fitrah Gus, kadang-kadang ada ketertarikan dan sebagainya. Ya, tapi mereka tidak berani mengungkapkan. Lah saiki wong Arab iku lho, wis kendel rabi lawan jenis bukan antar jenis. Padahal kita tahu orang Arab itu hikmahnya Allah Ta'ala memunculkan agama Islam dari Arab. Tapi di sana penyakit itu sudah ada. Lah karena penyakit itu sudah jadi satu, umatnya pun jadi satu, maka syariatnya Nabi Muhammad pun juga syariat yang jadi satu. Berlaku untuk semua orang, berlaku untuk seluruh umat manusia, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka karena umat manusia itu sudah menjadi satu, syariatnya juga menjadi satu, maka mukjizatnya pun juga harus banyak. Mukjizat yang dimiliki oleh semua nabi dikumpulkan menjadi satu pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapatkan satu yang paling mulia. Apa? Satu syariat yang paling mulia. Apa? Yaitu syariat sholat. Syariat sholat ini santri-santri yang saya banggakan. Ibadah sholat itu ibadah yang paling aneh dewe. Dan ibadah sholat ini menjadi ibadah yang dijadikan sebagai nabi, dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai diferensiasi, pembeda antara mukmin dengan
kafir. Pokok nek wong iku salat mesti nek gak salat kafir. Mangkane nek kapan ana wong gak gelem salat iku hati-hati. Aras-arasan salat ayo sapa ndek kene sing waras-arasan ditangini salat. Ini sampean saiki tak pahamno. Kene apa kok Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kita sudah. Di antara rukun Islam yang ada 5, sampean delok rukun Islam ada berapa? 1 2 3 4 5 haji. Haji bagian. Nah, pikir ringekno iki. 5 rukun Islam ini coba kita preteli. Haji bagi yang nek gak mampu gak haji. Dan sampean ndak wajib secara hukum fikih Gus kula tak nyelengi cek isok budal kaji, gak wajib. Pokok nek wis sugih mesti gak nyelengi tapi sampean sugih berarti wis dipanggil. Puasa wajib. Betul? Ono nek wayahe Ramadan iki posone gak jangkep. Nah, Ustaz nek kapan ono sing gak jangkep disentili ae kupinge. Diselentiki ae. Puasa wajib bagi yang sehat. Orang yang sakit-sakitan wajib puasa apa tidak? Tidak wajib. Tidak wajib puasa. Ono wong sakit, dia diperbolehkan untuk tidak puasa meskipun qadha. Tapi ada sakit yang tidak wajib qadha. Apa? Sakit yang sudah tidak mampu disembuhkan lagi. Berarti saking nemene. Oke, ono wong gak mampu haji berarti ora wajib haji. Dia kena penyakit nemen sampai lorone gak waras-waras. Wajib poso napa mboten? Mboten. Wis dadi wong Islam ora wajib poso, ora wajib haji. Ora wajib poso mergo sakite parah gak ana tombone, ora wajib haji mergo ora duwe kemampuan. Oke, saiki zakat. Wajib napa mboten? Bagi siapa? Bagi semua orang? Bagi siapa? Bagi yang kaya. Yang fakir wajib zakat? Yang miskin wajib zakat? Malah yang fakir dan miskin wajib menerima. Wis, berarti nek ana wong Islam gak ndek dhuwit kanggo budal kaji, ora budal kaji. Lara nemen gak iso poso, ora wajib poso. Kere meneh. Gak ndek dhuwit, ora wajib zakat. Lho, wong Islam nek wis keadaane kaya ngono, terus dheke ora gelem salat, ditakoni, "Lapo gak salat?" "Kula males, Gus." "Kula males, Gus." Lah ngono iku terus pertanyaane ngene, lah terus sing bedakno kowe karo wong ora Islam apa? Kalau yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam dibedakan dengan haji, jelas dia tidak wajib haji karena tidak mampu. Kalau bedanya antara muslim dengan kafir karena puasanya, jelas dia tidak wajib puasa karena sakit parah. Kalau yang membedakan Islam dengan yang non muslim adalah zakat, jelas dia tidak wajib zakat karena kere. Kan di duit. Lah terus yang bedakno apa? Urip nang donya mek plonga-plongo. Bayar zakat ora, budal kaji ora, nglakoni poso ora, sembayang aras-arasen. Terus dhek urip nang donya ape lapo? Wis mungkin mati-mati dhewe Gus misal. Masa ape ning ngomong ngono. Maka satu-satunya ibadah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tetap wajib. Kere wajib sholat. Loro wajib. Gak iso budal kaji wajib sholat. Sehingga sholat ini kata Nabi dikatakan faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat sama saja dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang
meninggalkan sholat dia sama saja dengan meruntuhkan agama. Hanya topik sholat, di dalam zakat tidak ada ungkapan seperti itu, dalam puasa tidak ada, dalam haji juga tidak ada. Maka sholat merupakan satu-satunya wazifah atau kegiatan wong sing ngaku dadi wong Islam. Ini satu-satunya, yaitu sholat. Makanya melalui peringatan Isra wal Mi'raj sampeyan kabeh kudu kenceng sholati. Karena ini sebagai pembeda antara muslim dengan non-muslim. Sak nakal-nakali wong cung, sak nakal-nakali tiang manusia, senakal apapun, semaksiat apapun, kalau dia masih mau melaksanakan sholat, insya Allah digiring mendapatkan husnul khotimah. Itu kamu pegang. Sak nakal, Gus kula wakal Gus, maksiat tok Gus. Ya ora kok gak apa-apa. Gak apa-apa sing penting kowe sembayang. Iku jenenge kiai sesat iku. Gak apa-apa kowe maksiat. Ya nek iso maksiate lerenono tapi aja pisan-pisan ninggal salat semaksiat-maksiatnya seseorang selama dia itu masih mau salat insyaallah akan digiring untuk mendapatkan husnul khotimah. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Faham napa mboten sing kula sampekno? Dari awal sampai akhir faham napa mboten? Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.